Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih. Sekarang kita akan membahas materi selanjutnya tentang bugat. Apa itu bugat? Mari kita pelajari lebih lanjut. Menurut bahasa, bugat artinya melampaui batas. Bisa juga diartikan berpaling dari kebenaran. Sedangkan menurut istilah, bugat itu adalah orang-orang yang menentang ataupun orang-orang yang memberontak pemimpin Islam, di mana pemimpin tersebut telah terpilih secara sah. Jadi orang-orang yang tidak mau taat pemimpin, bahkan mau menggulingkan pemimpin yang sah, itu bisa dikategorikan dalam bugat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau aparat yang berwenang terhadap bugat ini? Yang pertama, kita harus mengetahui secara pasti dengan mengirimkan utusan. Jadi pihak pemerintah ataupun aparat mengirimkan utusan kepada para pemberontak ini untuk mengetahui apa sebabnya ia memberontak, apa yang diinginkan sebenarnya. Setelah mengetahui alasannya, yang kedua diberi nasihat dan diajak agar mereka mau menaati imam yang sah. Jadi setelah tahu alasannya, dinasihati lebih dahulu. Kalau dinasihati belum juga mau bertaubat, maka diberi ultimatum atau diancam bahwa mereka akan diperangi. Jadi kembalilah ke pemerintahan yang sah, jangan melakukan pemberontakan. Kalau masih memberontak, akan diperangi, diancam seperti itu. Jika ancaman ini tidak juga berhasil, yang keempat, mereka akan diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali ke pemerintahan yang sah. Jadi sampai mereka menghentikan aksi pemberontakan ini. Lalu apa saja kriteria bugat itu? Pemberontakan seperti apa yang masuk ke kategori bugat sehingga dia boleh diperangi seperti tadi? Yang pertama, jika pemberontakan ini mempunyai pengikut yang setia kepada mereka. Jadi kalau dia tidak punya pengikut, bagaimana bisa memberontak? Yang kedua, mereka punya kekuatan, baik kekuatan berupa pengikut maupun kekuatan senjata. Karena kalau tidak punya senjata, tidak punya pengikut, maka diasumsikan bahwa mereka tidak bisa melakukan aksinya ini. Yang ketiga, mereka punya pemimpin atau imam yang ditaati. Lalu yang terakhir, mereka punya alasan atas tindakan mereka. Ada yang diinginkan, apakah mereka ingin melepaskan diri dari pemerintahan yang sah, atau mereka mungkin ingin mengganti penguasa atau pemimpinnya, ataupun hal-hal yang lainnya. Lalu para bugat atau para pemberontak ini tidak boleh dibunuh. Jadi tadi kan boleh diperangi. Tapi di perang ini tidak untuk dibunuh, hanya ditawan saja. Para pemberontak yang tertangkap tidak boleh dibunuh, hanya boleh ditahan sampai mereka sadar. Bahkan kalau misalnya terjadi peperangan dan mereka terluka, harus dirawat, tidak boleh dibunuh karena mereka sebenarnya masih termasuk bagian dari pemerintahan itu, atau kalau dalam Islam mereka masih diakui sebagai orang Islam, jadi tidak boleh dibunuh. Lalu yang terakhir, harta mereka, harta yang diperoleh dari para bugat ini tidak boleh disamakan dengan ghanimah. Ghanimah itu kan rampasan perang. Jadi kalau terjadi peperangan dan ada harta yang dirampas dari pihak musuh, maka akan dibagikan. Itu kalau ghanimah. Sedangkan kalau harta yang diperoleh dari para pemberontak tidak boleh dibagikan atau tidak boleh diambil selamanya. Cukup disimpan ketika mereka ditahan. Setelah mereka sadar kemudian dibebaskan, harta mereka harus dikembalikan lagi. Jadi tetap diperlakukan dengan baik, tidak boleh dibunuh. Bahkan hartanya pun ketika mereka sudah sadar harus dikembalikan. Ini penjelasan singkat tentang bugat. Mungkin kalian lebih lengkapnya bisa membaca di buku paket yang telah tersedia di bahan ajar. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.